idza matal mu'minu darat ruhuhu hawladari syahran al-hadis. Dan telah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tadi Abu Hurairah mintanya sama Allah Taala biar dijadikan min ahlil ilmi. Makanya beliau itu min ahlil ilmi. Kerataan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan hadisnya idza mata mu'minu darat ruhu hawladari syahran. Ketika atau tatkala orang mukmin telah meninggal dunia, maka ruhnya akan berputar di sekeliling rumahnya selama 1 bulan. Orang mukmin itu kebagi 2, ada mukmin usod, mukminnya mukmin kayak kita mukmin percaya pada Allah, percaya pada Nabi, tidak menyekutukan Allah. Tapi mukmin usod STMJ, sholat terus maksiat jalan, ada yang begitu. Tapi yang dimaksud di sini bukan mukmin STMJ, bukan, tapi mukmin yang benar-benar mukmin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang mukmin yang taat ini kepada Allah Subhanahu wa taala wafat, maka ruhnya ini akan berputar hawladari syahran, yaitu ia mengelilingi rumahnya selama 1 bulan. Jadi kalau orang mukminnya mukmin sejati lah bahasanya ya, itu selama 1 bulan masih ada di rumahnya, gitu ya. Hanya mengenai tentang ruh ini banyak riwayat, gitu ya. Ini yang mengatakan begini, gitu. Jadi selama 1 bulan itu ruhnya orang mukmin masih ada di rumah, masih ada di rumahnya. Fatanduru ilama khalafahu min malihi kaifa yuqassamu aw kaifa tuaddi duyunuhu. Lalu si ruhnya orang yang beriman ini, ia melihat, memandang ilama khalafahu terhadap sesuatu yang ia tinggalkan, min malihi dari harta-hartanya. Seumpama dia punya rumah, itu rumahnya dia perhatiin. Seumpama dia punya mobil, itu mobilnya dia perhatiin. Seumpama dia punya sawah, punya kebun dan lain sebagainya. Kaifa yuqassamu aw kaifa tuaddi duyunuhu, yaitu bagaimana harta itu dibagikankah pada ahli warisnya, atau kaifa tuaddi duyunuhu, atau bagaimana dibayarkan hutang-hutangnya. Kalau bahasa kitanya mah hutang aing dibayaran moalnya untuk keturunan aing. Sedangkan mah aing masih loba peninggalan tirkah diuruskan teh ya, gitu loh. Atau istilahnya ini warisan saya, peninggalan saya dibagi nggak nih sama anak yang paling gede nih? Itu biasanya anak yang paling tua itu biasanya paling gede, paling banyak dapatnya. Di rata-rata begitu. Itu mudah-mudahan di kita nggak ada ya. Nggak boleh. Jangan dolim sama adik-adik. Itu jadi nggak berkah. Ada istilah nggak berkah harta warisan mah. Istilahnya kalau dapat serakah mah, adapun dibagi ya dijual nggak apa-apa, ada haknya kok, gitu kan. Nah, jadi si ruhnya orang yang beriman ini, ia memandang pada segala hal yang ia tinggalkan, yaitu hartanya, bagaimana apakah dibagikan, apakah apa itu tadi hutang-hutangnya dibayarin dengan peninggalannya, oleh peninggalannya, gitu ya. Oleh karena hati-hati, kadang-kadang suka dimimpiin, gitu, dimimpiin, istilahnya apa?
urusan si almarhumah yang hartanya ada kok, tapi nggak diurusin sama keluarganya. Karena selalu mimpiin, itu mimpiin, suruh diurusin, kasihan si mayit. Biasanya yang dimimpi itu orang lain, disuruh disampaikan. Kenapa sih nggak apa yang namanya mimpinya ke orangnya tersebut? Ya mungkin kalau orangnya tersebut kali wallahu a'lam. Artinya kadang-kadang kita yang pengen mimpi nggak mimpi, tapi orang lain yang nggak pengen mimpi suka dimimpi. Itu wallahu a'lam kenapa tidak tahu. Yang biasanya suruh disampaikan kepada ahli warisnya. Itu banyak ceritanya begitu ya. Jadi yang dimimpinya tuh suka orang lain. Faidah tamalau syahrun, maka tatkala telah sempurna baginya 1 bulan, rudat ila hubratihi, maka ruhnya ini dikembalikan kepada lubang kuburnya. Itu jadi setelah genap, setelah sempurna selama 1 bulan, itu ruhnya balik ke alam kuburnya. Nah, setelahnya di alam kuburnya pataduru ba'da dalika hatta yatim alaihi haulun. Lalu ruh itu akan berkeliling setelah itu hingga genap atas ruh itu 1 tahun. Jadi kalau di dalam masa 1 tahun masih mondar mandir tuh ke rumah kuburan gitu. Selama 1 tahun mah, atau selama 1 tahun masih begitu. Bayan dulu man yad'ulahu wa man yahzanu alaihi. Maka melihat si ruhnya orang mukmin tersebut itu orang yang mendoakannya dan orang yang bersedih atas dirinya. Jadi ketahuan siapa aja nih orang-orang yang suka ngedoain saya, siapa aja nih orang-orang yang masih sedih nih dengan gak adanya saya. Tahu tuh, hanya ruh bahasanya. Gak ada kalau kita usul adalah jasad, gak ada. Orang udah meninggal kok masa semua usul adalah ruhi kan, gitu kan? Karena yang di poinnya adalah keruhnya itu. Makanya satu udah jadi patokan kalau orang meninggal mah, ya bujur bangkai, nggak ada manfaatnya, istilahnya nggak ada gunanya. Ya sehebat apapun, setinggi apapun pangkatnya, kalau udah sebujur bangkai mah, mau istilahnya jadi orang soleh deh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, mau suruh apa? Orang udah meninggal, ya, nggak bisa. Walaupun dia ahli ilmu, suruh ngajarin kita kagak bisa, orang udah meninggal. Ya, jadi sebujur bangkai, udah kagak ada guna. Ya, si jiko badannya, istilahnya walaupun ganteng atau apa udah mati mah gak ada guna kok. Jadi santapan cacing tanah kalau kata lagu mah tuh. Ini tinggal ruh kita nih, ruh kita pulang balik ke keluarga kita, liatin adakah yang ngedoain, adakah yang masih bersedih gitu. Kalau orang soleh masih yakin ngedoain, yakin. Ini yang mikirnya gitu. Kalau anak-anak kagak bener, keluarga kagak bener, baru ngedoain mungkin ribut harta warisan. Tuh, ya wayang anai siapa yang masih sedih atas kehilangan saya sampai tahu, ya. Aisyah